Terus, nah ini yang perlu saudara ketahui adalah ini ya. Kalau misalnya ada lengkungan seperti ini, lengkungannya ke dalam, ini namanya fillet. Kalau lengkungannya cembung atau keluar, namanya round istilahnya, gitu ya. Fillet and round. Nah, sekarang bagaimana membuat fillet? Jadi dalam membuat fillet yang ada di dalam objek ini misalnya, maka kita harus menentukan center dari arc-nya, center dari lengkungannya ini. Bagaimana cara menentukan senternya ini kira-kira? Ada yang tahu? Sesuai apa? Sesuai apa? Sesuai apa? Garis timal. Ya, itu kalau pakai mal sangat gampang. Itu yang ada yang beli itu berarti nanti kalau misalnya butuh boleh pinjam. Soalnya buat lingkaran kecil pakai kompas atau jangka itu susah ya. Nanti bisa pinjam itu. Nah, cara menentukannya ya berdasarkan radius kan gitu ya. Jadi misalnya kita buat garis dulu. Ini garisnya masih garis bantu ini, sana, ini. Yang biru-biru kalau di sini ya. Kemudian titik tengahnya ini. Titik tengahnya ini kan apa ini? Radius. Betul ya? Ini radiusnya. Radius. Sehingga penentuan titik tengah ini berdasarkan radiusnya. Betul ya? Jadi maksudnya gimana? Kalau ngukur jaraknya ini ke sini kan sama, ini R semua. Ya, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Nanti pasti ketemu lengkungannya. Nah ini, maka harus mengukur R-nya dulu kalau membuat arc atau lengkungan atau fillet dalam pengaplikasian objek ini ya, membuat fillet. Oke, ini gampang. Kemudian starting point-nya dari sini, kemudian end point-nya dari sini. Kalau searah jarum jam berarti ya starting point-nya dari sini, berakhirnya dari sini. Gitu ya. Saya pikir gampang ini, tidak perlu didemonstrasikan ya. Sudah sering. Nah, sekarang ini bagaimana membuat arc atau lengkungan dari radius tangent of two lines. Jadi bagaimana membuat lengkungan di sini? Caranya. Nah, di sini perintahnya adalah bagaimana caranya membuat lengkungan dari garis yang diberikan, lengkungannya ke sini. Nah, bagaimana caranya? Ya. Misalnya buatlah sudut sekarang, buat sudut sembarang, ya. Buat garis ini satu, buat garis yang dua, terserah. Apa fungsinya ini? Misalnya di fitting elbow tertentu, ada sudutnya tertentu gitu ya. Terus kemudian fitting atau elbow itu nanti dihubungkan dengan lengkungan ini dan harus terhubung. Misalnya kalau 90 derajat gini oke lah ya, kalau gini nanti kan gampang, lengkungannya ini gampang. Menggunakan jangka sudah ketemu. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau titiknya ini kan jelas di sini. Nanti R dan R ini. Ini R, ini R. Maka ini R, ini R. Nah, kalau misalnya sudutnya ini gini. Gini misalnya. Nah, gimana caranya membuat lengkungan yang di sini? Nanti supaya lengkungannya ketemu di titik ini dan ketemu di titik ini. Nah, ini caranya buat ini gimana? Gitu ya. Sudutnya tidak 90 derajat. Caranya adalah buat R seperti ini. Buat R, R-nya tertentu ya, silahkan terserah berapa. Nanti buat garis sejajar antara garis ini dengan garis ini sejajar. Pakai adjacent side lebih gampang, tinggal digeser penggarisnya. Buat garis sejajar juga ini, buat garis ini. Jadi setelah buat R ya, ini langkah 1, langkah 2-nya ini. Nanti buat garis ke sana. Nanti akan ketemu titik ini. Nah, titik pusat inilah yang menjadi titik
pusat juga dari R-nya ini yang diinginkan gitu ya. Nanti ketemu misalnya R-nya ini tertentu ya, silahkan dicoba saja ke sana. Nanti ketemu garis, ini juga ke sana ketemu. Nah, nanti di sini tinggal dijangka ke sana. Ya, berdasarkan titik-titik ujung-ujungnya sini. Gitu. Silahkan dicoba. Saya punya sudut, nanti desain saudara nggak tahu ya, mungkin ada sudutnya yang tertentu gitu ya, sudutnya tidak sama kayak gini. Nah, misalnya berakhirnya juga tidak sama, ini saya di titik sini, di sini. Buat R-nya tertentu ya, silahkan misalnya berapa gitu. Kemudian nanti buat garis sejajar, pakai yang panjang aja ya, yang panjang ini sudah pas. Yang bawah ini ya, ini tinggal digeser ke sana buat garis. Ini sini saya geser ke sana. Nah, saya ketemu titik di sini. Nah, tanpa merubah R-nya tadi, ini agak geser punya saya. Tanpa merubah R-nya tadi, tinggal dibuat lengkungan dari titik ketemu. Nah, ini punya saya ketemu kan. Nah, jadi tanpa merubah R-nya ini tadi ya. Ini kan ada R di sini. Ini kan sebenarnya juga R-nya ini. Nanti akan ketemu ini. Nah, ini garisnya ketemu. Garis lengkungnya. Oke. Ya, begitu solusinya. Sekarang bagaimana caranya membuat garis yang bersinggungan dari lingkaran terhadap titik yang ada pada lingkaran itu.
caranya ini digeser. Jadi misalnya ada lingkaran, lepas nih. Ada lingkaran. Kemudian di situ ada titik. Misalnya di sini titik C. Tadi sumbunya harusnya ditandai ya. Kalau di situ sumbunya ditandai. Jadi acuannya adalah titik sumbunya. Nah ini. Caranya gimana? Tinggal digeser saja itu. Ya, kalau sesuai gambar itu, misalnya gini. Ini ada titik sumbunya, ini titiknya, ingin membuat garis yang bersinggungan. Nah, ini tinggal gitu, begini. Nah, ini dipaskan di sumbunya. Kayak gini. Kemudian tinggal digeser ke atas. Ini geser ke atas sana. Nah, garis ini sudah bersinggungan dengan lingkaran. Misalnya titik C sudah. Itu ya. Ini garisnya. Oke, selanjutnya kalau bagaimana cara membuat garis yang bersinggungan dengan lingkaran dari titik, namun titiknya berada di luar dari lingkaran tersebut. Ini caranya sama saja, ya. Tinggal nanti diletakkan tepat di titiknya itu, kemudian disinggungkan terhadap lingkarannya. Ini tidak perlu saya praktekkan karena gampang. Nah, yang ini sudah juga bisa dimengerti bahwa jika ingin mendapatkan dua lingkaran yang saling bersinggungan, maka jarak jaraknya ini adalah R1. Yang ini adalah R2. Maka jarak total keduanya supaya bersinggungan maka dijumlahkan ya, R1 plus R2. Itu maksudnya. Ini pasti bersinggungan dimanapun ya, di titik sini, 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 sini dan seterusnya. Ini saya pikir sangat gampang. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang ini bagaimana membuat lingkaran yang bersinggungan terhadap dua lingkaran. Contoh produknya atau contoh objeknya seperti yang di bawah ini. Ya. Misalnya ini untuk penghubung gitu ya. Ini untuk poros tetapnya, ini untuk menghubungkan satu poros yang lain ke satu yang lain. Nah, bagaimana? Misal saja, coba ya. C2-nya 70 ya, C1-nya 50. C-nya ini katakanlah 30. Jaraknya ini 10
Bagaimana gitu ya. Oke. Ya, silakan dicoba. Saya kasih dimensi ya, karena di slide-nya tidak ada. Ini R-nya ini 35. Karena diameternya 70. Misal yang ini 25. Kemudian yang ini 15. Untuk jarak ininya ini ke sini 35 tambah 25 60 ya, 60 tambah misalnya 10. Ini katakanlah 70. Terlalu kecil nggak di buku gambar? Enggak ya? Enggak. Nah, bagaimana posisi dari C ini supaya lingkaran dari C ini nanti bisa bersinggungan dengan ini? Kalau misalnya kita coba-coba saja kan bisa saja ya. Coba-coba bisa saja. Jadi yang penting jangkanya itu nanti ditempatkan di posisi yang mana posisi itu akan bersinggungan di titik ini ya, dan di titik ini. Bisa saja kalau asal-asalan. Cuma caranya yang benar bagaimana? Caranya yang benar adalah gini. Ya. Ini dicoba dulu. Buat aja dulu ini ya. Buat 35, 70. Nanti kalau tidak benar posisinya kita rubah dimensinya. Oke, misalnya saya juga akan buat (30) tuh terlalu kecil enggak ya? 30 mili maksudnya ya itu. 70 berarti 70 mili. Kalau saya kekecilan ini. Terlalu besar. Wah, terlalu besar. Kalau saya skala sendiri aja. Kalau yang di buku gambar silahkan dicoba itu. 70. (50) ya kebesaran. 35. Oh iya, betul ini 70 ya. Oke. Tidak terlalu besar. Ini ini R-nya 35, kemudian yang itu 25. Oh, jaraknya dulu ya. Jaraknya 70. Kalau saya terserah ya ini. Agak miring gini juga nggak apa-apa. Jaraknya 70. Ininya tadi sudah 50. Nah, gini.
Caranya adalah ini ya. Maka untuk kita menemukan titik C-nya ini adalah R-nya ditambah R2. R-nya si C ditambah R-nya yang besar. Jadi tadi berapa yang kecil? 15 ya. 15 ditambah 35. 50. Sekarang dijangka 50. Semoga bisa nih ya. Sudah? 50? Ya, dari sini 50. Ini 50. Kemudian yang ini tadi 25 ya. 25 ditambah 15. Benar ya? 40. 40. Yang dari sini 40. 25 tambah R-nya yang ini. Nah, saya ketemu titiknya di sini. Sehingga R yang kecil kan tadi 30. Yang tengah-tengah kita tadi sepakat 30. Yang ini. 15 ya. D-nya 30. Tinggal dibuat saja. R-nya 15. Dari sini ke sini. Ini ya. Nah, ini ketemu. Sudah seperti ini? Ya, ketemu ya garisnya. Sehingga geometri lengkung yang diinginkan itu adalah ya ini. Ini sudah ketemu. Nah. Yang ininya 15 ditambah 35. Yang sini 15 ditambah 25. Sudah? Sudah ya? Oke. Saya lanjutkan. Kalau ini kayaknya salah nih ya. Harusnya R1-nya itu di sini. R2 berapa? Dikurang R1-nya itu di sini. Ya, ini salah nih kayaknya. Mestinya R1 itu di mana? Di sini kan? Ini R1. Nah, ini dicoba, ini perlu dicoba. Nanti coba sendiri aja di rumah ya, waktu kita mepet. Oke, yang ini sekarang sama, lingkarannya sama. Diameternya 70 yang besar, yang kecil 50. Sekarang bagaimana membuat lengkung yang di luar ini? Jadi kalau tadi yang bawah ini
sekarang yang atas ini. Nah, gimana caranya ini? Ya, buat lingkaran dulu. Coba sekarang buat lingkaran. Sama. Diameternya yang satu 70, yang satu 50, jaraknya juga sama 70. Yang ini R-nya 35, ini R-nya 25, jarak antar sumbunya ini 70 ya, 70 ini. Nah, nanti yang saudara harus ketahui adalah jarak maksimumnya ini berapa. Ini adalah R-nya nanti, R yang ditambahkan. Berapa ini kira-kira? Berapa? Berapa? Jadi ini tambah ini ya, tambah 60 ya. Itu ya, ini 35 di sini. Di sini 25. Jadi ini total 130. Sudah sampai sini? Sudah? Nah, kalau sudah, R-nya ini untuk nyari titik pusatnya tinggal R-nya berapa tadi? 130 dikurangi R2-nya, dikurangi 35. Berapa? Ini tadi ini 130 dikurangi R2. R2-nya tadi 35 ya. Berapa jadinya? Dikurangi 35. Berapa? Berapa? 95. Ya. Kemudian yang ini 130 dikurangi R1-nya ini 25. 105. Jadi 105 dijangka ke sana, nanti ketemu di sini. Saya belum ketemu ya, ketemu garis R-nya ini. Ini dijangka 95, nanti ketemu di sini. Nah, ini tinggal R-nya. Nanti bisa ketemu gini. Sekarang dicoba. Itu 95. Aduh. Nggak bisa ini. Bisa nggak? Terlalu besar? Jangkanya 95 nutut. Yang ini. Nyampe 95. Nyampe. 95. Nyampe? Ya coba dulu. Oh, itu L loh ya tapi. L loh, bukan D loh ya. Berarti bukan 130 itu salah. Makanya kok nggak nutut. R-nya ini sorry. R-nya 130 bagi 2. Ini bagi 2 harusnya, ini R soalnya. Berarti berapa? 65 ya. Ini harusnya 65 ini. 65 dikurangi 35, ini 30. Ini juga 65. 65 dikurangi 25. Ini 40. Ini yang benar. Ini kan D ya. Ini D-nya.
30, dari sini 40. Ketemu di titik ini, tinggal 130 dibagi 2, 65. Nah, 5. Nah, pas ya. Ada yang sudah jadi? Ada yang sudah jadi? Sudah ya, gampang saya pikir. Ini punya saya juga sudah jadi tadi. Ini ya, cuma ada ini ya. Ini ke sana nanti. Ini ke sana. Nah, ini. Ini tidak ada ini. Kayak gitu. Oke, saya lanjutkan saja. Ya, kalau membuat ini nanti dicoba sendiri ya. Membuat ini diameternya sama. R2-nya 35. Ininya 35. Kemudian R1-nya ini 25. Jaraknya ini masih tetap. Ininya 70. Nanti tinggal untuk R-nya yang ini ya, titik pusatnya, sehingga dapat C ini, yang ini R ditambah R2. Yang ini R-nya min R1. Oke, nanti dicoba sendiri di rumah. Nah, sekarang bagaimana cara membuat elips? Nah, ini menjadi latihan juga. Silahkan dicoba di rumah. Untuk cara-caranya di buku ada, di buku-buku yang lain ada, di sini juga ada, ya. Nanti silahkan dicoba saja untuk membuat elips. Ada pertanyaan? Ini buat latihan, ya. Ini saya tulisi. Ini untuk latihan. Ini untuk latihannya. Ini ada di Takeshi Sato juga ada cara-caranya. Di sumber-sumber yang lain juga boleh. Boleh. Yang penting jadi elips. Tidak harus nanti caranya tertentu, terserah caranya bagaimana. Nah, intinya di dalam menggambar ini selalu bersihkan tangan, jangan sampai kotoran itu ada di atas kertas, jangan meraut di atas kertas dan seterusnya. Intinya harus bersih lah ya bidang gambar itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan.
Belum ada? Kalau belum ada, sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Ini untuk mengakhiri videonya ya. Jadi setelah ini nanti saya lanjutkan secara offline. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akhiri videonya ini.